daripada rambut, dari ujung kepala ni sampai ke kaki. Kita dapat penuh badan berbanding dengan orang mana ni. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari lucu dan gemasnya Cipung pakai peci dan belajar sholat, hingga viral jasad seorang ustadz ditemukan utuh saat tragedi pesawat jet yang jatuh di Malaysia. Dan inilah kumpulan berita heboh yang curi perhatian versi Silet. Gemasnya Cipung pakai peci dan belajar sholat. Rayanza Malik Ahmad alias Cipung kembali membuat gemas para om dan tante online-nya. Semua dipicu oleh penampilan Cipung saat memakai peci dan sarung serta belajar sholat. Tak hanya saat bersarung dan berpeci, penampilan adik dari Rafathar Malik Ahmad ini juga bikin gemas kalau memakai baju chef dan bersorban ala Sultan Dubai. Pak Haji mau ibadah. Pak Haji, Masya Allah. Masya Allah. Buat sholat cocok banget. Buat sholat bagus. Nah itu. Mau apa jangan? Ranja kalau udah buka sarungnya. Ada mama apa? Allahu Akbar. Berdiri dulu. Tangannya. Bukan begitu ya. Ayo tangannya gimana adik? Aa sholat. Gak boleh berisik. Halo guys. Halo dulu, bilang halo dulu. Halo. Ini namanya siapa? Chef I? Iya. Chef Rayanza. Oke. Ini namanya apa? Rayanza hari ini mau bikin apa? Pisang, bilang pisang, goreng, demplon. Iya. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rayanza diajarin sholat sama susternya, sama kita juga diajarin sholat meskipun dia masih belum ngerti. Tapi sengaja dia udah mau pakai sarung, ada orang sholat dia ikut-ikut gitu, biar dia terbiasa. Heboh Ayu Dewi duet bareng Regi. Sindir mau cari yang gimana lagi? Pasca sempat diterpa isu miring hubungan Ayu Dewi dan sang suami Regi Datau, justru kian terlihat mesra dan harmonis. Dan baru-baru ini keduanya kembali jadi sorotan saat duet karaoke. Pasalnya ada momen di mana Ayu Dewi bernyanyi dan seolah menyindir sang suami lewat syair. Kau mau cari yang bagaimana? Dan tiba-tiba saja Regi menimpali dengan spontan lewat syair jawaban. Udah nggak cari lagi, sautnya. Kau mau cari yang bagaimana? Nggak cari lagi. Kau mau cari juga bagaimana? Tidak mau sampai ke ujung dunia yang mengerti untuk coba segala. Makanya aku harus beride gimana caranya konten aku tetap menghibur, tapi ya udah nggak usah ngandelin dia gitu kan, karena emang kayaknya sampai akhir zaman juga nggak akan nyaman kayaknya dia kalau disuruh bikin konten. Ya enggak sih, karena mungkin dia tuh suka nggak nyaman kalau bikin konsep yang tiba-tiba gerusuk-gerusuk apa sih gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kalau dijelasin, aku mau bikin gini ya, aduh apalagi, udah kamu duduk aja. Nah kalau dia nggak ngapa-ngapain baru dia tuh kayaknya bebas tugas gitu. Jadi aku juga paham lah, karena kan dia backgroundnya bukan dari dunia hiburan ya. Jadi ya udah, kalaupun minta tolong sama dia seadanya aja, nggak usah disuruh apa-apa gitu. Sebenarnya si suami aku tuh dari dulu tuh emang suka bercanda, suka nongkrong. Cuman kalau emang ada kamera kayak langsung kesirep gitu loh, kayak kena gendam dekat ATM, tau nggak? Jadi lagi tahu-tahu, begitu kamera naik langsung.
Kecewanya jedar, kasus penipuan yang menimpa dirinya tak kunjung jelas. Jessica Iskandar alias Jedar kembali mencurahkan kekecewaannya lantaran Stefanus Budianto, tersangka kasus penipuan terhadap dirinya yang sudah ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, ternyata tak kunjung ditangkap oleh polisi. Meski berharap masih ada keajaiban, namun Jedar juga mengaku sudah mulai belajar ikhlas dari kasus penipuan yang merugikannya hingga miliaran rupiah tersebut. Dan kini bahkan Jedar kembali buat surat terbuka untuk Kapolri terkait kekecewaannya tersebut. Ya, aku bersyukur Stephen udah naik sebagai tersangka. Cuma ya itu dia masih kabur. Terus memang sih sekarang udah naik juga, selain tersangka udah masuk DPO ya, daftar pencarian orang, sama dia udah dicekal gitu. Cuma ya itu dia, aku berharap bisa menindaklanjuti, bisa menangkap, bisa memberikan efek jerah gitu. Kalau misalnya aku nyerah gitu aja, calon-calon penipu akan berpikir bahwa oh iya ya gampang juga ya nipu uang 10M tinggal kabur selesai deh gitu. Aku berharap aja semoga kasus ini bisa cepat selesai, tersangka Stephen bisa segera ditangkap, bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya, penipuannya. Bikin merinding, Gita Sinaga ceritakan pengalaman tak biasa alami patah tulang kaki karena ketindihan saat tidur. Di sinetron, Gita Sinaga mengaku pernah mengalami kejadian di luar nalar dan bikin ngeri. Ya, Gita pernah mengalami patah tulang kaki karena ketindihan saat tidur siang dan terjatuh dari tempat tidur. Dan anehnya kejadian seperti itu tak hanya sekali saja dialaminya, melainkan hingga berkali-kali. Ada apa dengan Gita Sinaga? Datang itu pakai masker, kita pakai masker nanti. Nanti mama jangan deket. Pakai masker mama. Kaki aku ini patah persisnya di kaki kanan, bagian jari. Bahkan penyebabnya menurut aku sampai sekarang masih rada nggak masuk akal. Tiba-tiba gua mimpi ketindihan lah kalau kata orang, rep-repan gitu. Tapi setelah gua cek namanya sleep paralyzed. Yang gua rasain waktu itu gua susah bernafas, terus tiba-tiba kayak deg-degan kenceng banget. Merasa setengah sadar, akhirnya gue udah kayak mulai makin deg-degan, udah mulai agak sesek dan agak takut, terus kayak ada bayangan hitam gitu. Kemudian gue memaksa diri gue bangun, sampai gue kayak agak setengah teriak gitu, karena gue kayak harus mengejutkan diri gue supaya gue bisa benar-benar langsung bangun. Akhirnya gue berhasil bangun dalam kondisi duduk di tempat tidur. Tapi ketika itu tuh rasanya kayak ada yang maksa gue untuk tidur banget lagi. Memang sih gue udah berapa kali ketindihan juga kayak gitu. Dari duduk gue langsung berusaha bangun, berdiri, agak setengah loncat, turun dari tempat tidur. Begitu gue berhasil turun dari tempat tidur, gue ngerasa badan gue tuh gak ada tenaganya. Jadi gue ngerasanya sih udah sadar, cuma ternyata badan gue gak ada tenaganya. Tapi niatan hati gue mau jalan, mau ngelangkah. Dan gue gak tahu persis posisi kaki gue itu menapaknya seperti apa. Begitu gue melangkah sekali, gue langsung jalan. Find myself wondering what did happen to the last 10. Itu nggak terlalu lama, cuman emang agak kayak berat gitu, kayak susah banget bangunnya waktu itu. Makanya aku nyentak badan aku tuh supaya bisa cepet bangun, terus langsung diri, maksudnya mau ke toilet gitu loh. Maksudnya kayak mau cuci muka gitu, akhirnya ya itu patah jatuh. Viral di sosmed. Jenazah Ustadz penghafal Al-Quran korban pesawat jet jatuh di Malaysia tak hangus terbakar. Viral di sosial media, jasad seorang korban pesawat jet yang jatuh di Malaysia ternyata masih utuh dan sempurna. Usut punya usut, jasad tersebut ternyata adalah jasad pilot dari pesawat naas itu yang bernama Idris Abdul Talib Ramali, yang juga dikenal sebagai Ustadz dan penghafal Al-Quran. Saat evakuasi, tim SAR dan keluarga kaget kalau mendapati jasad Ustadz Idris yang masih utuh dan hanya seragamnya saja yang sedikit terbakar. Masya Allah,
kita dapat dalam keadaan sempurna, maknanya kita dapat daripada rambut, daripada hujung kepala ni sampai ke kaki. Kita dapat penuh badan berbanding dengan orang lain. Maknanya dunia pun ada lagi tangan apa semua lengkap. Rambut dia tak terbakar. Masa pengecaman dia pakai singlet di dalam, lepas tu dia pakai baju kemeja. Kemeja tu tinggal sikit dia terbakar kat sini. Tapi singlet tu masih melekat di tubuh. Aduh, itu aku luar biasa banget, Masya Allah ya. Mungkin beliau selama masa hidupnya banyak menebar kebaikan, banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah menyakiti hati orang, bener-bener lurus. Hidupnya itu cuman buat membahagiakan orang-orang sekitarnya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, terharu, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi ahli surga. Momen hangat Presiden Jokowi disambut tarian suku Masai dan Msewe saat kunjungan kerja di Tanzania. Viral, Presiden Jokowi disambut oleh tarian suku Masai dari Arusha dan tarian Msewe dari Zanzibar saat melakukan kunjungan kerja ke Afrika. Ya, setibanya di Bandara Internasional Julius Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania, Presiden Jokowi mendapat sambutan hangat lewat kedua tarian khas Afrika itu, serta warga setempat yang ikut bergoyang sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera Tanzania. Sangat luar biasa karena negara lain bisa melihat bahwa dari pemimpinnya saja sudah punya akhlak yang luar biasa, intelektual yang luar biasa, tata krama yang luar biasa, dan itu baik untuk mengharumkan nama bangsa. Heboh, suami Sibat mengaku sering dapat DM hingga pap cewek di sosmed. Kumpulan berita heboh yang curi perhatian versi silet ditutup oleh pengakuan Christiana Baharudin, suami Sibat yang sering dapat DM hingga post a picture atau pap dari cewek-cewek di sosmed. Ya, karena sering mendapat gangguan genit seperti itu, maka Christiana pun langsung memberitahu Sibat agar tidak salah sangka. Lantas bagaimana reaksi Sibat? Sering dipanggil hot daddy kan, Chris? Di komen dia. Di komen dia gitu. Aku juga sering kalau misalnya ada yang DM aku nih, cewek-cewek. Banyak yang DM ya? Lumayan. DM Instagram kan? Iya. Kalau misalnya ada cewek-cewek DM-in, aku lihat kasih lihat, seriusan, bokap mau lihat gak? Enggak. Dia gimana? Dia ketawa doang. Iya, karena gue sejujur itu, ceritain itu semuanya, apa yang gue alamin, gue langsung ceritain semuanya. Makanya Siti kayak nggak takut. Kalau ada yang DM Siti, cemburu nggak? Aku nggak pernah baca DM Siti jujur. Tapi dia juga seumur hidup kalau dia malah nggak cerita ya? Dia nggak cerita dan aku nggak pernah lihat, nggak pernah mau kepo. Jauh ini sih masih begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu terus ya. Karena memang tiap hari yang dilakuin zaman dulu tuh kita lakuin lagi sampai sekarang gitu. Maksudnya itu zaman-zaman yang awal-awal nikah sampai sekarang pun masih kita lakuin gitu. Ya romantis ya, yang gitu-gitu aja sih kalau dibilang orang-orang romantis banget. Forza, kita sama-sama ya. Selamat ulang tahun RCTI yang ke-34. RCTI.